Bismillahirrahmanirrahim. Mari sertakan Allah di dalam semua aktivitas kita dan biarkan Allah mengatur semua kehidupan kita. Kalimat ini tidak sembarangan, dan kalimat inilah yang disebut manunggaling kawula kalawan Gusti. Apakah itu? Tuhan disertakan di dalam semua kehidupan, di dalam semua aktivitas kita, di dalam semua perilaku kita, sehingga kita ini sebagai makhluk yang bermesin Tuhan, yang bermesin Allah, atau yang bermesin yang maha kuasa. Ketika yang maha kuasa ini sudah menguasai kita, artinya kita itu manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berperilaku. Itulah yang disebut selamat, atau itulah yang disebut Islam. Manifestasinya apa? Ya, kita harus menyertakan diri, hati kita selalu mengucap Allahu Akbar kalau itu beragama Islam, atau menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa dengan nama-nama lain yang penting tidak disekutukan, itu sah-sah saja. Dan yang Maha Kuasa kalau sudah disebut di dalam hati, tentu tidak akan pergi ketika disebut itu. Tetapi kalau kita tidak menyebutnya, maka akan pergi, akan jauh dari kita. Dan ketika selalu disebut di dalam semua aktivitas kita, maka itulah yang disebut manunggal, antara yang maha dengan yang tidak maha, antara yang maha kuasa dan yang kuasa. Kalimat ini memang sederhana, tetapi mari kita praktekkan menyebut Allahu Akbar di dalam hati, agar semua perilaku-perilaku kita itu ditunjukkan oleh Allah, oleh yang ada di dalam, oleh yang kita sebut itu. Karena mesinnya itu mesin Allah di dalam diri kita, maka kita akan jadi orang baik, kita akan jadi orang yang terpuji, kita akan jadi orang yang selamat, atau kita akan menjadi orang Islam. Jadi orang Islam itu orang yang selamat, bukan hanya orang yang beragama Islam saja atau berKTP Islam saja. Tetapi kalau ucapannya tidak selamat, pikirannya tidak selamat, angan-angannya tidak selamat, rasanya tidak selamat, hatinya tidak selamat, maka itu bukan Islam, itu bukan orang Islam. Jadi sangatlah sederhana, manunggaling kawula kalawan Gusti itu hanya ketika Anda menyebut nama Allah di dalam hati Anda. Oleh karenanya mari kita sebut terus-menerus, tanpa henti, di dalam kondisi apapun, karena menyebut di dalam hati itu adalah sir, atau hanya menggunakan sebutan-sebutan di dalam hati, bukan hanya saja sebutan di dalam mulut, tapi sebutan di dalam hati, sehingga kita akan terkuasai oleh Allah itu sendiri. Malik Yaumiddin, ya, itu dikuasai ketika kita memakai lafaz Allah di dalam hati, ketika menggunakan agama dalam semua perilaku. Itu Malik Yaumiddin. Oleh karenanya kita sebagai manusia ini, agar menjadi rahmat seluruh alam, itu syarat harus ada kalimat, atau harus menyebut Allah di dalam hati tanpa terhenti, maka kita akan menjadi seorang yang rahmat, itu yang belas kasih dan bijaksana. Dari situlah kita menjadi insan kamil, atau manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna itu yang seperti itu, tanpa nyebut Allahu Akbar di dalam hati,
atau nama Tuhan yang lain, yang penting tidak disekutukan, tidak disamakan dengan yang lain, maka kita tidak akan jadi orang baik. Nah, kalau bahasa Arabnya Muhammad, Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Muhammad Rasulullah, orang yang terpuji, utusan Allah. Jadi beliau Nabi Muhammad juga orang yang terpuji. Bapak ibu kita yang telah merawat kita juga orang yang terpuji. Ternyata kita tidak dibunuh. Tetangga-tetangga kita yang berperilaku baik, guru-guru kita yang mengajari kita, itu juga utusan Allah, itu juga Rasulullah. Dan mari kita menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah di setiap kesempatan dan di setiap saat. Jika Allah di dalam hati, maka kita hanya sebagai utusan, sebagai Muhammad Rasulullah, orang yang terpuji, utusan Allah. Dari sini jelas bahwa kedudukan antara Tuhan dengan manusia itu berbeda, ya, berbeda kelas atau klasternya. Perbedaannya di mana? Yang maha, ada di yang maha itu. Nah, kalau kita manusia tidak maha, sehingga kalau yang maha ini disebut di dalam hati, biarkanlah Allah mengatur kehidupan kita. Ya, kehidupan selalu diatur oleh Allah karena mesin kita itu mesin Allah. Apapun perilaku kita itu akan dituntun, akan ditunjukkan oleh Allah, sehingga kita tergolong orang yang tidak merugi. Nah, dari situ sudah sangat jelas bahwa kita tidak merugi, berarti kita itu beruntung.